Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang struktur kalimat dalam bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, silakan Anda klik subscribe, like dan share, atau bagikan video ini jika dirasa bermanfaat. Baiklah, mari kita lanjut ke materi pembahasan. Apakah yang dimaksud struktur kalimat? Struktur kalimat adalah pola atau susunan unsur-unsur yang membentuk sebuah kalimat yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Unsur-unsur tersebut adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan, yang biasa disingkat dengan SPOK. Berikut adalah pengertian dari unsur-unsur ini dalam struktur kalimat bahasa Indonesia. Subjek. Subjek adalah unsur dalam sebuah kalimat yang memberikan informasi tentang siapa atau apa yang melakukan tindakan atau menjadi fokus dari kalimat tersebut. Subjek biasanya merupakan kata benda, kata ganti, atau frasa kata benda, yang berperan sebagai pelaku atau penerima tindakan dalam kalimat. Subjek seringkali menjadi inti dari kalimat dan menjadi pokok pembicaraan. Contoh-contoh subjek dalam kalimat bahasa Indonesia. Saya pergi ke sekolah. Dalam kalimat tersebut, kata "saya" berfungsi sebagai subjek. Anjing itu menggonggong. Dalam kalimat tersebut, kata "anjing" berfungsi sebagai subjek. Buku-buku itu menarik perhatian saya. Dalam kalimat tersebut, kata "buku-buku" berfungsi sebagai subjek. Dalam beberapa kalimat, subjeknya mungkin tidak terlihat dengan jelas dan harus disimpulkan dari konteks kalimatnya. Subjek adalah salah satu unsur penting dalam struktur kalimat yang membantu menyusun makna dan menjelaskan siapa atau apa yang sedang berlangsung dalam kalimat tersebut. Predikat. Predikat adalah unsur dalam sebuah kalimat yang memberikan informasi tentang tindakan atau keadaan subjek. Predikat menjelaskan apa yang subjek lakukan, atau apa yang terjadi pada subjek dalam kalimat. Predikat biasanya terdiri dari kata kerja atau verba, tetapi bisa juga melibatkan unsur-unsur tambahan seperti objek dan keterangan untuk memberikan informasi lebih rinci tentang tindakan atau keadaan tersebut. Contoh-contoh predikat dalam kalimat bahasa Indonesia. Saya makan. Kata "makan" berfungsi sebagai predikat. Anak-anak bermain bola di taman. Kata "bermain bola" berfungsi sebagai predikat. Mereka menyanyikan lagu favorit mereka dengan semangat. Kata "menyanyikan lagu favorit" berfungsi sebagai predikat. Dalam kalimat-kalimat di atas, kata kerja, makan, bermain bola, dan menyanyikan lagu favorit merupakan predikat yang menjelaskan tindakan atau keadaan yang terkait dengan subjek. Predikat adalah salah satu komponen penting dalam struktur kalimat yang membantu menyusun makna kalimat dan menjelaskan apa yang terjadi dalam konteks kalimat tersebut. Objek. Objek adalah unsur dalam sebuah kalimat yang menjadi target atau penerima tindakan yang dilakukan oleh subjek. Objek memberikan informasi tentang apa atau siapa yang terlibat dalam tindakan yang dijelaskan oleh predikat. Dalam banyak kasus, objek biasanya berupa kata benda atau frasa kata benda, tetapi dalam beberapa kalimat, objek juga bisa berupa kata ganti atau bahkan klausa yang lebih kompleks. Contoh-contoh objek dalam kalimat bahasa Indonesia. Saya membaca buku. Kata "buku" berfungsi sebagai objek. Dia memasak makanan enak. Frasa "makanan enak" berfungsi sebagai objek. Kamu harus mencuci pakaianmu. Kata "pakaianmu" berfungsi sebagai objek. Dalam kalimat-kalimat di atas, objek berfungsi untuk menjelaskan apa yang dikenai atau dipengaruhi oleh tindakan yang dilakukan oleh subjek. Objek adalah salah satu komponen penting dalam struktur kalimat yang membantu memperjelas makna kalimat dan mengidentifikasi unsur yang terlibat dalam tindakan yang dijelaskan. Keterangan. Keterangan adalah unsur dalam sebuah kalimat yang memberikan informasi tambahan tentang waktu, tempat, cara, alasan, atau detail lainnya yang memperjelas konteks atau tindakan yang dijelaskan dalam kalimat. Keterangan digunakan untuk memberikan konteks yang lebih lengkap dan mendalam tentang apa yang terjadi dalam kalimat. Contoh-contoh keterangan dalam kalimat bahasa Indonesia. Saya makan di restoran favorit.
Frasa, di restoran favorit, berfungsi sebagai keterangan. Mereka bermain bola dengan gembira di taman. Frasa, dengan gembira, berfungsi sebagai keterangan. Kami pergi ke pantai pada akhir pekan. Frasa, pada akhir pekan, berfungsi sebagai keterangan. Anak-anak belajar matematika dengan rajin. Frasa, dengan rajin, berfungsi sebagai keterangan. Dalam kalimat-kalimat di atas, keterangan memberikan informasi tambahan yang mendukung pemahaman tentang waktu, tempat, cara, atau alasan dari tindakan yang dijelaskan dalam kalimat. Keterangan adalah salah satu elemen penting dalam struktur kalimat yang membantu melengkapi makna kalimat dan memberikan konteks yang lebih kaya kepada pembaca atau pendengar. Struktur kalimat bahasa Indonesia dapat sangat bervariasi tergantung pada kompleksitas kalimat tersebut. Namun, pemahaman dasar tentang subjek, predikat, objek, dan keterangan adalah kunci dalam memahami dan menggunakan struktur kalimat bahasa Indonesia dengan benar. Demikianlah video pembahasan tentang struktur kalimat. Jangan lupa klik subscribe, like dan share, atau bagikan video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.